Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, keamanan di sekitar portal sangat ketat. Wartawan mengangkat kamera mereka. Mantra yang membungkus pelabuhan teleportasi seukuran bangunan, dan pasukan yang menyelubungi pesona. Ada suasana tegang di sekitarnya, membuat orang merasa bahwa perang akan segera dimulai. Asisten reporter koresponden Perang Negara Y. Williams Bell menelan ludah dengan gugup. Karena senjata modern tidak bekerja melawan monster, mengapa masih ada pasukan? Setelah ekspresi tragis para jenderal dimasukkan ke kamera satu persatu, Williams menjawabnya. Untuk menunda waktu. Apa? Para prajurit akan mengalihkan perhatian para monster untuk para pemburu, memberi para pemburu garis depan waktu untuk mempersiapkan serangan. Dan untuk melindungi kita atau pejabat senior yang berdiri di sana, para prajurit akan digunakan sebagai umpan. Klik. Hal berikutnya yang terekam di layar kamera adalah Matsumoto, Presiden Asosiasi Pemburu Negara R, yang berdiri di dekat penghalang. Matsumoto sedang berbicara dengan personel yang relevan dengan ekspresi serius. 039. Juga, bagaimana saya bisa tertawa dalam situasi ini? 039. Klik. Betulkah? Nada asisten reporter yang tidak memiliki banyak pengalaman lapangan cukup gugup. Itu hanya target senjata. Quote, hei, jangan menganggap ini sebagai urusan orang lain. Oke? Jika aku dalam bahaya, kamu harus berdiri di depanku. Apa? Asisten reporter yang terkejut dengan cepat melihat ke arah Williams, yang menyenggolnya dengan siku sambil tersenyum. Jika kamu membeku seperti ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku ingin kamu santai. Melihat pihak lain mengedipkan mata dengan licik, asisten reporter menyadari bahwa dia sedang bercanda. 039, Senior Bell, kamu masih bisa bercanda dalam situasi ini. 039. Asisten reporter santai. Melihat senior dengan santai, asisten reporter tidak lagi gugup. Namun nyatanya, asisten reporter itu tahu betul. Williams Bell paling gugup ketika dia tersenyum. Asisten reporter melihat ke portal tinggi. Apa yang akan muncul dari sana? Williams, yang sedang menekan rana, juga berhenti dan melihat ke arah port transmisi. Sangat besar. Ukuran luar biasa. Sejak portal muncul di bumi, medan perang kedua bagi wartawan perang adalah portal. Dengan kata lain, Williams, seorang koresponden perang, telah melihat portal yang tak terhitung jumlahnya. Aku bahkan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri ketika penjara bawah tanah itu lepas kendali. Dan portal teleportasi di masa lalu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang sekarang. Melihatnya saja sudah membuatku berkeringat dingin. 039, asosiasi tidak dapat mengirimkan tim pengintai. 039. Tidak ada pemburu tingkat tinggi yang mau berdiri dan mengintai situasi di portal, jadi sekarang semua orang tidak tahu apa-apa tentang bagian dalam portal. Williams membuka bibirnya yang mengerucut erat. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan keluar dari itu. Dia tersenyum pahit. Tapi tidak peduli apa yang keluar darinya, satu-satunya hal sekarang adalah berharap pesona Yuri Orlov tidak bisa dihancurkan seperti yang dia katakan. Orang terakhir yang masuk kamera adalah Yuri Orlov yang sedang memeriksa pesona. Yuri tertawa dalam hati. Bagus sekali, sempurna. Yuri sangat puas dengan hasil pekerjaannya. Pesonanya sempurna. Dan itu belum semuanya. Karena takut ditentang oleh orang-orang, Matsumoto Shigeo bahkan menutupi sebagian faktanya. Orang-orang di negara R sebenarnya mengira bahwa mereka memberikan bantuan secara gratis, dan bahkan mengirimkan sumbangan untuk ini. Karena itu, saya mendapat banyak uang. Lalu lihat lagi ke sana, aksi para wartawan yang datang ke sini tanpa mempedulikan bahaya untuk berfoto tidak berhenti sama sekali. Itulah arti ketenaran dan kekayaan. Yuri mendapatkan semua yang dia inginkan hanya sekali. Quote, sempurna. Dia menekankan lagi ke kamera dengan suasana hati yang sangat gembira. Hari ini, saya akan menjadi orang pertama di dunia yang memblokir portal level S dengan penghalang. Di masa lalu, meskipun saya ingin mendengar orang lain menyebut diri saya orang yang memblokir portal S level sendiri, 039. Tapi sayang sekali pemburu lain telah mengambil gelar ini. Tapi jadi apa? Dia dari Departemen Tempur,
dan dia dari departemen tambahan. Masing-masing cukup menjadi yang terkuat di bidangnya masing-masing. 039, MMM 039. Mabuk oleh fantasi, Yuri mengambil botol air dari sakunya. Aroma lembut vodka mengalir keluar darinya. Yuri Hunter. Alkohol tidak diperbolehkan. Staf asosiasi yang mengikutinya buru-buru menghentikannya, tapi Yuri menatap lurus ke arah staf. Aku memberkati, kamu tahu. Jangan terlalu gugup. Aku akan memberimu pertunjukan terbaik. Itu juga. Apakah kamu ingin makan juga? Kamu tidak akan gugup tiba-tiba. Yuri mengaitkan bahu staf sambil membujuknya untuk minum, sementara Presiden Matsumoto, yang berdiri di kejauhan, mengerutkan kening. 039, masa depan negara kita tergantung pada orang seperti ini. 039. Dia mendecakkan lidahnya dengan lembut dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Berapa banyak pemburu peringkat S yang menunggu? Totalnya ada 3. 3? Hanya 3 dari selusin pemburu peringkat S yang menanggapi panggilan asosiasi. Alis Matsumoto berkerut lebih kencang. Sejak pertempuran tim Pulau Kizou membawa bencana ke dunia pemburu nasional, daya tariknya anjlok. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Matsumoto membunuh para pemburu peringkat S karena keinginan egoisnya sendiri. Karena desas-desus ini, para pemburu tingkat S dari negara lain mulai membencinya, dan bahkan mengatakan dengan tegas bahwa selama dia menjadi presiden asosiasi Hunter, mereka tidak akan mengikuti instruksi asosiasi. 039. Jika Goto masih di sini, 039. Tangannya yang terkepal bergetar tak terkendali. Kehilangan Goto sama menyakitkannya dengan kehilangan tangan kanan Matsumoto. 039, karena ini. Ini sangat penting hari ini. Jika kekuatan asosiasi pemburu digunakan untuk berhasil memblokir portal tingkat S, maka sekali lagi. Go Gan RI dan Seong Jinwoo. Dengan cara ini, hari ini juga merupakan kesempatan untuk mengembalikan semua rasa malu yang telah saya derita kepada mereka. 039, harus 039. Itu harus berhasil. Shigeo Matsumoto menatap portal itu dengan serius. Setelah memastikan waktu, rombongan berbisik di sampingnya. Dalam 3 menit, portal akan mulai lepas kendali. Tahu. Matsumoto mengangguk. Dia melihat portal dengan mata yang rumit. 2 menit, 1 menit, 59 detik, 58 detik. Waktu berlalu dalam suasana tegang. Tirai hitam yang menutupi portal menjadi kabur. Semua wartawan berseru. Portalnya terbuka. Keluar. Kuot. Putra. Cheng Jinwoo yang hendak berdiri duduk lagi. Oke. Mama Cheng yang sedang menonton TV memandang Cheng Jinwoo. Dari awal siaran berita barusan, telah ada laporan cepat tentang portal kelas S di negara R. Ini semua tentang seberapa cepat portal akan lepas kendali. Mau kemana lagi? Intuisi Ibu Cheng terkadang lebih tajam daripada intuisi pemburu tingkat tinggi. Cheng Jinwoo berhenti sejenak, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku punya janji lain. Kencan? Di hari seperti ini? Itu janji sebelumnya. Lagi pula, portal itu juga muncul di Cina, jadi aku tidak membatalkannya karena rasanya tidak akan berdampak apa-apa. Ibu Cheng masih memiliki ekspresi tidak percaya. Tapi ini bukan kebohongan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.